Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pagi ini saya akan membahas tentang puasa ya, tentang puasa. Dan ini kita bicara tentang puasa sunnah ya, puasa sunnah yang dianggap sebagai puasa yang paling utama begitu. Saya membuka dari situs pinpas.org.sa pinpas.org.sa tentang temanya Afdhalus Syam, puasa yang paling utama begitu. Ada pertanyaannya begini ya toh. Soalnya afdhalus syam, ditanyakan tentang puasa yang paling utama. Jazakumullahu khairan ya. Nah, semoga Allah memberikan pahala atas jawaban tersebut. Nah, ini jawabannya ya. Afdhalus syami syamu Dawud. Ya, puasa yang paling utama adalah puasa Dawud, karena yasumu yaman wa yuftiru yaman. Nabi Dawud itu sehari puasa sehari tidak begitu. Syatrud dahr, jadi puasa setengah tahun begitu. Jadi misalkan katakanlah setahun ada 360 hari lah begitu. Dia separuhnya, setengah tahunnya itu berapa itu, 180 harinya dia berpuasa begitu. Yasumu yaumun wa yuftiru yaumun. Harus ini yasumu yauman wa yuftiru yauman begitu ya. Berpuasa sehari dan dia tidak berpuasa sehari. Wala yazidu ala hadza, dan tidak menambah ya, tidak menambah dari bilangan tersebut. Pokoknya ya selama seterusnya seperti itu. Tapi menurut bin Bas bagaimana? Wa in shoma thalathata ayamin min kulli syahrin kafa. Tapi ketika seseorang itu berpuasa selama 3 hari setiap bulan itu sudah cukup sebenarnya. Alhamdulillah dan alhamdulillah ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdullah bin Amr kepada Abdullah bin Amr, li Abdullah bin Umar kepada Abdullah bin Umar, summina syahri thalathata ayyam gitu. Puasalah setiap bulan 3 hari, fal hasanatu bi asyri amsalihha, maka setiap kebaikan diganjar 10 kali lipatnya. Jadi ketika setiap bulan puasa 3 hari itu sudah sama dengan puasa 30 hari, karena setiap satu kebaikan diganjar 10 kali lipatnya. Wa idza shoma thalathata ayyamin minasyahri, jika dia puasa selama 3 hari dari setiap bulan, wa idza kanat al-bid after, dan ketika dia melaksanakannya pada hari-hari putih ya, tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya Hijriah ya, karena dzakafian, itu sudah cukup. Wa salasatu sawaun fi awali syahri, 3 hari itu sama saja fi awali syahri, baik di awal bulan ya, 11, 1, 2, 3, tanggal 1, 2, 3, au fi wasatihi, atau di tengah-tengahnya 13, 14, 15, au fi akhiri au fi akhirin, atau di akhirnya ya toh, tanggal 29, 28, 29, 30, atau 27, 28, 29 itu mustami'atan atau mutafariqatan ya, terpisah-pisah berurutan atau terpisah-pisah ya. Mustami'atan berurutan 1, 2, 3, 13, 14, 15 itu berurutan, atau mutafariqatan atau terpisah-pisah ya, tanggal 1, tanggal berapa yang penting ya 3 hari selama sebulan. Kulluhu thayyibun, semuanya baik.
Lakin akan tapi karena jika ada puasa itu fi ayamil bid pada hari-hari putih, Bithaliti asyar pada tanggal 13, warobi asyar tanggal 14, wal khamis asyar tanggal 15, bahwa afdal maka itu yang paling utama. Idza soma jika seorang itu berpuasa ayamal bid pada hari-hari putih, afdal itu lebih utama. Wa in soma fi baqiyati syahri, dan jika dia berpuasa di hari-hari terakhir setiap bulan ya, di saat-saat terakhir setiap bulan ya, di tanggal-tanggal terakhir begitu, wala kharaj maka juga tidak apa-apa. Al maqsud intinya ya, tujuannya adalah ayasuma, bahwa dia berpuasa salat ayamin 3 hari minggu li syahrin di setiap bulannya. Hadza kafi, ini sudah cukup. Intinya setiap bulan puasa 3 hari itu sudah cukup, karena sama dengan puasa 30 hari dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau setiap bulan puasa 3 hari ya, itu seperti puasa sepanjang hari selama setahun. Lebih bagus dibanding puasa Daud ya. Sehari puasa sehari tidak, hanya dihitung syatrud dahar, setengah tahun. Tapi kalau kita puasa 3 hari selama sebulan, setiap bulannya begitu, kita seperti puasa setahun. Nah, itu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Wa in shamal itsnain, dan jika dia berpuasa hari Senin wal Khamis dan hari Kamis, wa huma yaumani azimani, padahal 2 hari itu hari yang besar begitu. Turadu fil amal, karena pada hari Senin dan Kamis itu amal dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, amal ya, turadu fihi mal amal, dilaporkan pada 2 hari itu amal-amal Allah kepada Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum, berpuasa pada 2 hari itu, Senin dan Kamis. Fa idza shoma humal insan, dan jika seorang berpuasa pada hari Senin dan Kamis, pada aidan mustahabun, maka ini juga sesuatu yang disunahkan ya, sangat dianjurkan, dicintai ya, qurbatan ilallah azza wajal, sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, dan juga demikian asitu min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Yustahabbu, disunahkan siyamusitin min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, sawaun fi awal syahri, baik sama saja ya, baik di awal bulan, au fi wasatihi, atau di akhir bulan, au fi akhirihi, atau di akhir bulan. Jadi 6 hari di bulan Syawal itu tidak begitu tanggal 2 Syawal langsung berpuasa, tidak harus seperti itu, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir bulan. Sawaun mujtami'atan, baik berurutan ya, berturut-turut, atau mutafariqatan, atau terpisah-pisah ya, tidak berurutan harinya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, siapa berpuasa Ramadan atau ma'azbahu sitan, kemudian dia meneruskannya dengan puasa 6 hari min Syawal, dari bulan Syawal, karena kasyam dahri, maka ia seperti seakan-akan berpuasa selama setahun ya, karena 30 hari ditambah 6 kan 36. Nah, setiap satu kebaikan diganjar 10 kebaikan oleh Allah. Berarti kan sama dengan seolah kita berpuasa 360 hari dong ya, jadi sama dengan puasa setahun. Nah, itu lebih hebat daripada puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Rawahu Muslim fi Sahih, riwayat Muslim dalam kitab Sahihnya. Lakin akan tetapi man alaihi qadaun, siapa yang dia punya utang ya, utang puasa ya, yang harus diqadha, yabda'u bil qadha, maka dia harus mendahulukan membayar hutangnya dulu. Dia punya hutang di bulan Ramadan karena mungkin dia tidak berpuasa karena sakit, karena pergian, karena haid, karena nifas dan sebagainya, maka dia harus mendahulukan untuk membayar hutang puasanya dulu.
Artinya apa? Alladzi yang lahi qada'un, barang siapa yang punya kewajiban qada, membayar hutang puasa, yabda'u bil qada'i, dia harus mendahulukan membayar hutang puasanya qabla siti, sebelum berpuasa 6 hari. Begitu kata Bin Bas ya. Wa kadzalika, dan demikian pula halnya yusamu yaumu arafah li ghairi hujjat, juga dianjurkan untuk berpuasa pada hari Arafah li ghairi hujjat, bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji fi baladihi, di negaranya masing-masing. Hari Arafah ya tanggal 9 Dzulhijjah itu ya. Yastahabu lahu siyamu Ramadan wa siyamu Arafah. Sangat dianjurkan baginya, ya, sangat dicintai oleh Allah begitu, berpuasa Ramadan dan juga dilanjutkan dengan puasa Arafah ya. Siyamu yaumi Asyura, juga berpuasa hari Asyura, itu sunnatun, sunnah. Walau dalu, dan yang lebih utama adalah ayasuma ma'hu yauma qablahu au ba'dahu. Jadi dianjurkan ya, untuk puasa Asyura itu berpuasa sehari sebelum tanggal 10 Muharram, dan atau sehari setelah tanggal 10 Muharram ya Asyura, hari Asyura begitu. Jadi tidak berpuasa Muharram tidak hanya tanggal 10 Muharram saja, tapi dianjurkan sehari sebelumnya juga berpuasa atau sehari sudahnya begitu. Jadi bisa tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11 begitu. Artinya apa ini dijelaskan? Yasumu yaumatasi, ya tak? Berpuasa pada hari ke-9 wal hadi asyar, dan pada hari ke-11 ya tak? Atau pada hari ke-11. Jadi 9 10, atau jika tidak 9 10 ya 10 11. Aw yasumahuma jami'an, atau berpuasa kedua-duanya, artinya tanggal 9 dan 11 ya. Itu dipuasai semua, tidak hanya tanggal 10, tidak hanya pilih salah satu tapi kedua-duanya. Jadi puasa 3 hari, 9, 10, 11 gitu. Al-ashir hadza huwa al-afdal, tapi puasa pada hari yang ke-10 itu tetap yang paling utama begitu, yang diprioritaskan. Wa in shoma syahra kullahu, ya, syahrul muharram bahwa sunnah, dan jika seorang berpuasa sepanjang selama 1 bulan penuh itu pada bulan Muharram, itu juga sunnah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus syiyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Wa shaumu yauma Arafah, wa shaumu yaumi Arafah, dan puasa pada hari Arafah mustahabun, sangat disunahkan, lil jami, untuk semua orang, lir rijali wan nisa, baik laki-laki ataupun perempuan. Shaumu yaumi Arafah illa fil hajj, ya. Puasa hari Arafah itu dilakukan illa fil hajj, kecuali dalam keadaan melakukan ibadah haji, itu ya tidak usah. Al hajj la yasumuhu, orang yang beribadah haji tidak berpuasa Arafah. Yang berpuasa Arafah ya yang di rumah, di negaranya masing-masing, di rumah, tidak melakukan ibadah haji. Begitu sementara untuk hari ini tentang
puasa apakah yang paling utama, puasa sunnah ya, mungkin ini puasa sunnah begitu menurut pandangan Islam. Demikian, nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.